Firman Tuhan dari Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai dengan 16. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaung. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Nats renungan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Merasa putus asa, tetapi tetap percaya. Di manakah Allah saat aku kesulitan? Adalah pertanyaan yang mungkin muncul ketika kita mengalami pergumulan berat. Mungkin juga bukan hanya mempertanyakan keberadaan Allah dan sebab munculnya penderitaan, tetapi bahkan meragukan Allah. Pemazmur mengalami kesesakan yang hebat, sehingga ia pun mempertanyakan keberadaan Allah. Ia merasa Allah meninggalkannya, jauh darinya, dan tidak menolongnya. Allah tidak menjawabnya. Pemazmur merasa putus asa dalam penderitaannya. Namun demikian, pemazmur mengingat karya Allah di masa lampau. Ia mengingat bahwa Allah telah menyelamatkan nenek moyangnya. Mengingat perbuatan Allah itu membangkitkan kepercayaan dan pengharapan pemazmur akan pertolongan Allah. Di ayat ke-12, 20 sampai 22. Ia percaya dan berharap bahwa meskipun Allah tampak diam, tetapi Allah akan menolongnya. Kasih setia Allah di masa lampau menjadi dasar pengharapan dan keyakinan pemazmur. Dalam kehidupan ini, pergumulan datang silih berganti.
terkadang beruntun seolah tiada putus. Menghadapi situasi demikian, pemazmur mengajak kita untuk menyadari keberadaan Allah, meyakini dan berharap bahwa Allah sanggup dan berkenan menolong kita. Selain menyadari kehadirannya, kita pun patut mengingat segala karya dan kasih setianya di masa lampau. Ingatan akan kasih setia Allah itu akan memberi kekuatan untuk bertahan, membangkitkan pengharapan, bahkan mampu bersyukur di tengah pergumulan. Demikian renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ucap syukur atas nafas hidup yang masih boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang kami terima, terutama berkat sehat sampai dengan hari ini. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menghadap Tuhan dan mengaturkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk pergumulan dalam keluarga. Kami menyadari Tuhan saat ini, kami berada dalam masa-masa yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19. Sebagian dari kami mungkin ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau mengalami sepinya dalam usaha. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengimani jika Tuhan menciptakan kami, maka Tuhan sendiri yang akan menghidupi, memelihara, dan mencukupkan kami dengan cara Tuhan yang sering kami kurang menyadarinya. Berikan kemudahan dalam setiap hal yang kami lakukan, sehingga kami dapat menemukan kembali cara-cara kami agar kami mendapatkan penghidupan yang layak, yang pada akhirnya nanti kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan perjalanan hidup kami beserta keluarga kami ke depan, ke dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk hubungan antar keluarga, hubungan istri dengan suami, suami dengan istri, dan para orang tua dengan anak-anaknya, serta anak-anak dengan para orang tua mereka. Tuhan pelihara setiap hati kami, sehingga kami menjadi satu kesatuan di dalam keluarga untuk mewujudkan karya Tuhan dalam dunia ini. Kami juga membawa doa untuk setiap orang dalam harapan dan cita-citanya. Harapan dan cita-cita untuk memiliki momongan dalam keluarga. Harapan dan cita-cita untuk memiliki pasangan hidup yang sepadan. Harapan dan cita-cita untuk persiapan pernikahan yang telah direncanakan. Serta harapan dan cita-cita yang belum terkatakan lainnya. Tuhan paling mengerti yang terbaik untuk kami masing-masing. Ajari kami terus untuk menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami, sesuai waktu Tuhan pada saatnya yang tepat. Doa juga kami bawa untuk mereka yang sedang sakit, baik sakit ringan maupun berat, juga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kami mohon uluran tangan Tuhan terhadap proses pengobatan mereka, baik melalui obat maupun tangan dokter yang menangani, serta keluarga yang merawat. Berikan kekuatan, semangat, dan kesabaran, serta hati yang berserah kepadamu.
sehingga pada saatnya nanti, saudara-saudara kami yang sedang sakit ini akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus doa ini kami panjatkan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi pelayan-Mu di GKI Perumnas dan Bajim Kota Bumi. Kami mohon agar pelayan Tuhan baik dalam setiap komisi maupun badan pimpinan GKI Perumnas dan Bajim Kota Bumi selalu setia dan dengan sepenuh hati melayani Engkau dan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah pelayanan gereja ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa bagi program kerja gereja yang sudah disusun dan disepakati bersama. Biarlah program kerja tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami mohon baik program kerja internal dan eksternal kiranya bisa berdampak positif bagi jemaat dan lingkungan sekitar GKI Perumnas dan Bajim Kota Bumi. Terima kasih ya Tuhan, Kami menaikkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat Tuhan yang begitu besar, begitu luas tanpa batas, dan tak berkesudahan. Senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Demikian pula dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kesemuanya itu tetap berlangsung dan berkelanjutan dalam hidup kami dari hari ini mendatang, bahkan untuk selamanya. Tuhan Yesus, perkenankan pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang sangat plural ini. Engkau berkati kami seluruh warga dan bangsa ini. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Melalui kekuatan Roh Kudus, bimbing dan arahkan mereka semua dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya adalah demi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia, sekaligus demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hindarkan dan singkirkan kami dari segala macam ancaman, wabah dan bencana yang terjadi pada saat ini. COVID-19, bencana longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Untuk itu, lindungi kami dan selamatkan kami. Tumbuh dan kembangkan rasa toleransi yang tinggi di antara kami, antara satu dengan yang lain. Tumbuh dan kembangkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah warga dan bangsa kami ini. Sehingga ke depan, negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan sentosa. Negara yang semakin maju bersatu dalam bingkai NKRI. Tuhan Yesus, demikianlah seluruh rangkaian syafaat kami panjatkan kehadirat-Mu. Sempurnakan dan kabulkan kiranya. Karena semua itu kami mohon dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal,
Sang Juru Selamat dunia. Amin.